Ibu, Teteh, ini hari Jumat bulan Rajab, kira-kira berkah atau tidak? Pertemuan kita hari ini berkah atau tidak? Insya Allah. Ini di hari apa? Jumat. Di bulan apa? Rajab. Dan hari Jumatnya luar biasa. Kenapa? Karena ada di waktu ba'da asar menjelang maghrib. Nabi SAW sampaikan, ada satu waktu di hari Jumat antara asar menuju maghrib, barang siapa yang berdoa di waktu itu, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Maka tadi Ahilman di awal ngajak kita semua berdoa, betul atau betul? Bahkan ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap ba'da asar hari Jumat. Doanya hafal apa enggak? Boleh kita baca? Sekali, Bunda, Teteh, semua jamaah sekali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa agar kita diberikan kecukupan, termasuk yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Coba sekali lagi ya, yang keras doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Kau halalkan dan jauhkan aku dari yang Kau haramkan. Ya Allah, kayakan aku dengan karunia-Mu daripada aku bergantung kepada selain-Mu. Ini doa agar kita dikasih apa? Kecukupan. Ustaz mau tanya, hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup itu enak apa enggak? Mohon maaf ya, Bunda sayang, Teteh sayang, jamaah. Kadang-kadang kita ini nggak usah minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti banyak. Catat status hari Jumat. Yang banyak itu belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti banyak. Betul betul. Nah, kadang punten mohon maaf, nah hanya kita teh hidup kadang-kadang tidak pernah merasa cukup. Satu alasannya karena seringnya kita membandingkan hidup dengan siapa? Betul atau betul? Iya Pak ya. Maka ini rumus. Yang di sini mau bahagia atau tidak? Yang di sini hidupnya mau senang apa enggak? Yang di sini hatinya mau lapang apa enggak? Yang di sini jiwanya mau tenang atau tidak? Tolong catat rumusnya. Kalau hidup mau bahagia, rumusnya ojo dibandingkan. Apa rumusnya? Jangan dibanding-banding. Kenapa Ahilman? Iya, karena hidup kita sama orang sama apa beda? Jadi kumaha tuh Ustaz? Udah we, hidup mah dibawa sesuai dengan apa yang Allah kasih. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda Teteh sayang, mau sampai kapanpun kalau hidup membandingkan sama orang nggak ada habisnya. Setuju apa enggak? Udah, syukuri apa yang ada dengan mencari apa yang tidak ada. Betul? Itu kan rumus. Syukuri apa yang ada. Ini termasuk rumus yang pertama ya. Ini kan kita bicara gimana caranya menggapai rahmat Allah. Betul apa betul? Ini ternyata Bunda
Mie apa? Katus gaya makannya. Nih, es yang pertama kembali pada poin yang tadi Ahilman sampaikan. Kalau mau bahagia, mau dicintai oleh Allah, es yang pertamanya syukur. Tuh 2, 3. Lebih keras. Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul apa betul? Iya Pak ya. Rasa-rasanya kalau dibandingkan kita ini lebih banyak bersyukur apa mengeluh? Kita ini lebih banyak ngeluh lah atau alhamdulillah? Saya mau tanya, mengeluh itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Ibu, kalau hati kesel, biasanya penyakit hati tambah nempel di tubuh kita, betul? Gemes di hati ini. Kenapa? Kurang syukur, merasa kurang terus. Mohon maaf ya, orang yang jarang bersyukur, kurang bersyukur, maka akan jauh dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya sempit, hidupnya sulit, pikirannya rumit, capek. Orang lain bahagia, dia sedih, ngomongkan batur. Lamun air beli mobil anyar, gimana duitnya? Gimana? So, ayat ada gitu dari ayat dan di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Hati-hati, kurang syukur, hidup jadi kufur, betul? Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Jelas sekali. Lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Betul? Apa yang Allah tambahkan? Punten. Mungkin bukan kuantitasnya, mungkin bukan jumlahnya, tapi yang Allah tambahkan rasa nikmat di hati kita, tenang hati kita, bahagia hidup kita. Kenapa? Karena ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ada orang yang bilang gini, enak kali ya kalau orang jadi orang kaya. Cesar. Ustaz mau tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak? Ada nggak orang kaya tidak tenang? Ada? Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Bagus. Kaya tenang. Ternyata mohon maaf, kaya nggak menjamin ketenangan. Ada orang uangnya banyak tapi nggak tenang. Ada? Ini ternyata bahagia itu bukan ada di mata, tapi ada di hati. Betul apa betul? Bunda saya, jangan mengukur kebahagiaan dengan pandangan mata. Apa yang dilihat oleh mata belum tentu membahagiakan. Setuju? Ini rumus ya, tolong catat ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Oh jadi ya, kuncinya apa? Syukur. Apa kuncinya? Nah ini pertanyaannya. Gimana caranya bersyukur? Kata Imam
bunda hati kudu bersih. Nikmat Allah tuh di kita apa banyak? Nikmat Allah di kita apa banyak? Nikmat Allah tuh banyak. Syukur hati kita yang kadang-kadang kurang. Betul? Nikmat Allah itu lapang, hati kita yang suka sempit. Catat status hari Minggu. Rizki Allah itu luas, yang sempit apa? Hati kita. Betul? Maka yang pertama asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisan. Syukur dengan apa? Gimana caranya Ustaz? Biasakan lisan ini mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat Allah. Betul? Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Inna lillah. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berbuat dosa, Astagfirullah. Ketika berjanji, coba ulangi. Dikasih nikmat, dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat dosa, ketika berjanji. Jadi semua yang keluar dari lisannya kalimat apa? Allah. Maka mohon maaf, kenapa ada orang yang keluar dari lisannya punten kebun binatang, punten perkataan kasar, punten perkataan buruk? Biasanya karena lisannya tidak pernah biasa mengucapkan kalimat thayyibah. Betul apa betul? Ingat bunda sayang, yang kita ucap itu doa. Betul apa betul? Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah. Maka bunda hati-hati nih kalau bicara nih, karena saking keselnya ujungnya mengantarkan doa. Bunda kadang-kadang suka kesel sama keluarga kita. Itu titipan dari siapa? Ibu suka bilang begini, Ustaz, ini gimana ya anak saya ini nakal banget Ustaz. Catat ya, mulai hari ini bicara yang baik-baik kepada keluarga kita. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada kita tidak memahami karakter anak kita. Betul apa betul? Anak saya ini bodoh kieu. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita yang tidak sabar mengajarkan anak kita. Betul? Ukuran pintar bukan karena matematikanya hebat. Ukuran pintar bukan karena semua pelajarannya hebat. Bukan. Itu nggak bisa belajar. Kita nih ngejarnya jangan jadi orang pintar, tapi jadi orang benar. Karena yang pintar belum tentu benar, tapi yang benar pasti. Betul? Tapi saya mau menyampaikan ke ibu, lisan itu penting atau tidak? Penting. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Betul apa betul? Nanti di ujung saya akan cerita lebih dalam lagi. Tapi kuncinya ini kalau mau disayang sama Allah, syukur. Syukur yang pertama dengan hati, syukur yang kedua dengan apa? Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Gimana caranya ahilman? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi, lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ibu, teteh, bapak, hari ini kita ini ngaji dalam tanda apa? Tanda kita bersyukur sama siapa? Kita masih dikasih sehat. Betul apa betul? Kita masih dikasih umur. Iya apa ya? Ini yang ngasih siapa? Jadi kalau boleh ahilman tanya, tolong jawab. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang memudahkan urusan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang mempertemukan kita? Kade, luruskan niat. Ibu datang ke sini bukan hanya ketemu sama ahilman, tapi yang lebih penting ini nih si Ustadz Hilmani, orang yang diizinkan oleh Allah agar membuat saya bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Jadi kalau ibu dengerin saya malah jadi tambah cinta ke saya, ada yang gagal.
ini mah cuma topengnya aja, casingnya aja kelihatannya karena lagi berusaha jadi orang yang soleh aja, padahal belum tentu di belakangnya. Betul? Kita ini dimuliakan cuma satu alasannya, karena Allah nutupin aib-aib kita. Setuju? Betul? Jadi kumaha tuh Ustaz, kalau mau disayang sama Allah, yang pertama apa? Berarti yang hadir hari ini Allah senang apa enggak? Yang ngumpul ngaji sore ini Allah suka atau tidak? Allah cinta atau tidak? Masya Allah, bunda saya, seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Nomor dua, kalau mau disayang sama Allah, dapat rahmat Allah. Yang kedua adalah sabar. Tuh, 2, 3. Lebih keras. Bunda sayang, teteh sayang, bapak, teman-teman sekalian, namanya hidup mah pasti banyak cobaan, betul? Hidup mah banyak cobaan, namanya juga hidup. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul apa betul? Nah hanya aku mah hidup di loba ujian kieu, aku mah hanya carana biar gak ada masalah kapan ulah hirup. Saya ulangi, kalau nggak mau punya masalah jangan hidup, karena ciri orang hidup itu pasti punya ceksa ahil mencek Allah. Mana ayatna eta? Surat Al-Mulk ayat 2. Naon saur Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Ghafur? Uji Rohim, uji Ghafur. Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Betul? Hidup ini tempatnya ujian, dan ujian itulah yang digilirkan dalam hidupnya. Semua ujian, sehat ujian, sakit ujian, kaya miskin. Coba jawab ujian semua. Sehat, sakit, kaya, miskin, punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja, punya istri yang suka ngomong terus, punya istri yang belanja online terus, punya istri yang gak ada cukupnya, punya istri yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan suaminya, punya
istri. Ya anak hanya habis nikah masalah salah tambah banyak. So masalahnya apa? Pengen punya apa? Pengen punya anak. Izin Allah punya anak. Setelah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. Jadi hidup nggak akan mungkin selesai dari masalah, betul? Terus apa tuh sikapnya? Satu, sabar. Apa? Sabar. Naon sabar teh Ustaz? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u, menahan diri dan mengendalikan diri. Kumaha maksudna? Kadang terkuat kadang nggak tahan pengen apa? Yang pengen selesai masalah hidup kita. Jangan. Bersabarlah dengan setiap ujian yang datang, karena Allah tidak mungkin meletakkan ujian kepada seseorang kecuali Allah tahu orang itu kuat dan mampu menghadapi ujian tersebut. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Maka mulai hari ini katakan di hati Bunda, kenapa aku yang diuji ya? Kenapa gak yang lain? Karena Allah tahu Ceda, Cetuti, Celilis, Cai, Ceyanti, Cenok. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Kenapa kalian yang diujinya? Dah Allah diapal. Ceda, Celilis, Cetuti, Cai, Cenok. Mana teh mampu? Kamu tuh kuat, betul apa betul? Mata ti ayeuna mah ulah ngomong kieu. Meni enaknya dia mah enggak dikasih ujian. Cek saha? Ujian itu kalau catat ini ada 4 kabar baik untuk orang yang lagi diuji. Ada berapa? 1, orang yang lagi diuji itu lagi dihapusin dosa-dosanya. Jadi buat apa? Hidup mah hanya sementara, betul? Kalau hidup sementara berarti ujiannya juga sementara. Maka jangan terlalu gelisah dengan ujian yang datang. Kenapa? Karena Allah ingin tahu aja siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya. Apa sikapnya itu? Sabar. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang sabar. Berarti Ustaz, makin dia sabar, makin Allah tuh ngasih kebaikan. Maka ujian cara Allah menghapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian cara Allah mengangkat derajat kita. Ujian cara Allah menyiapkan kebaikan untuk kita. Dan ujian cara Allah memasukkan kita ke dalam surga. Makanya orang yang diuji dalam hidupnya, dia sabar, dia terima ujiannya, dia ridho dengan ujiannya. Apa yang dia inginkan? Ya Rabb, hamba ridho dengan ujianmu. Silahkan. Tapi hamba mohon, jangan kau ambil rasa cintamu kepadaku ya Allah. Engkau boleh ambil apapun. Engkau ambil pasanganku, engkau ambil hartaku, engkau ambil kejayaanku, engkau ambil pangkatku, engkau ambil jabatanku, engkau ambil, silahkan ya Allah. Asalkan jangan kau ambil rasa sayangmu kepadaku ya Allah. Itu yang kita minta, betul? Kan di sini ada barangkali yang ngerasa begitu kan? Ada yang dulu usahanya maju, sekarang bangkrut, ada nggak? Dulu yang ada rumah tangganya rukun, sekarang harus pisah, ada nggak? Sakit Ustaz, iya. Kalaupun kita nggak dipisahkan di sini, nanti kita mati pisah apa nggak? Bisa. Maka cintai apapun itu sementara aja, cukup aja. Sabar itu bukan diam. Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri. Betul apa betul? Gimana cara sabarnya? Kembali kepada Allah. Kan itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf
sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Maka mohon maaf, ini yang punya harta banyak kalau nggak sholat apa gunanya, betul? Punya jabatan tinggi kalau nggak sholat apa gunanya, betul? Maka ini rumus. Ibu saya, teteh saya, bapak-bapak di sini, mau keluarga kita jadi baik, perbaiki sholat. Mau anak kita jadi baik, perbaiki sholat. Mau bisnis kita jadi tambah baik, perbaiki sholat. Mau usaha kita tambah maju, perbaiki sholat. Semua jawaban ada pada sholat, betul? Ini bulan Rajab, apa rumusnya? Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Sya'ban bulan apa? Ramadan bulan apa? Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram, betul? Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Rajab bulan nanam. Di Rajab ada Isra Mi'raj. Allah perintahkan sholat. Ini bukti sama kita kalau hidup mau ditolong sama Allah, perbaiki sholat. Jelas atau tidak? S yang pertama apa? S yang kedua? S yang ketiga? S yang keempat. Kalau mau disayang sama Allah, sedekah. Apa yang keempat? Lebih keras? Bunda, teteh sayang, hadirin bapak-bapak, jangan pernah takut sama yang namanya sedekah. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu menjadi sinar cahaya di alam kubur. Banyak orang yang udah mati mau dihidupkan kembali. Mintanya minta apa? Bukan minta sholat, bukan minta haji, tapi mintanya apa? Sedekah. Kenapa mereka minta sedekah? Karena mereka menyadari sedekah itu luar biasa keutamaan. Betul atau betul? Maka mohon maaf, orang yang sedekah nggak ada yang miskin. Yang pelit miskin banyak. Yang dermawan miskin rasanya nggak ada. Maka orang yang dermawan dekat sama Allah, dicintai oleh manusia, dekat dengan surganya Allah. Betul? Mana kosot sodakotun mimma, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Maka ada rumus dalam hidup: terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa maksudnya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Status hari Kamis. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Pertanyaannya, kalau orang Cipayung, Pak Rai, kalau sedekah ngasih yang dikit apa yang banyak? Ngasih yang kecil apa yang besar? Maka mohon maaf, S yang kelima, silaturahmi. Apa yang kelima? Silaturahmi. Yang pertama sama orang tua, wabil khusus ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Dan yang kelima air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang masih punya ibu, sayangi ibunya, muliakan ibunya, hormati ibunya, bahagiakan ibunya.
nyeselnya luar biasa. Ayah, sosok laki-laki yang hebat, banting tulang untuk kita, peras keringat untuk kita. Ayah itu sosok, dia capek tapi gak pernah bilang capek, dia lelah tapi gak pernah bilang lelah. Anaknya nanya, ayah capek? Enggak. Ayah lelah? Enggak. Kenapa Ustaz tahu? Karena Ustaz merasakan jadi ayah, ingin memberi yang terbaik sama anaknya. Maka mohon maaf, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Itu pintu surga untuk kita. Di mana kita yang sudah tidak ada? Ada 3 yang orang tua kita rindukan di alam kubur. 1, doa dari anaknya. 2, kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Ahilman sekarang ceramah, mau tausiah. Apa harapan terbesar saya? Tentu yang pertama, Allah makin ridho sama saya. Tapi yang kedua, ya Allah, jadikan tausiah saya sebagai jariah untuk orang tua saya di alam kubur. Kalau ada bacaan Quran yang saya sampaikan, ada hadis yang saya lafazkan, ada ceramah yang saya terus utarakan, ya Allah, kalau ada orang yang tersentuh hatinya, tertegun perasaannya, jadi baik karena wasilah ceramah kita, ya Allah, tolong jadikan ini pemberat timbangan untuk orang tua kami di alam kubur. Itu yang kita minta. Makanya mohon maaf, teman-teman saya ini yang masih muda, kalau kalian tidak punya alasan, apa alasan saya mau berubah? Coba tatap wajah ibumu, tatap wajah ayahmu, tatap mereka. Mereka lah puncak kebahagiaan kita. Kita ingin berubah dalam hidup, betul atau betul? Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anak. Man ahabba an yumsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. 5S agar dirahmati oleh Allah di era zaman saat ini. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sabar. S yang keempat sedekah. S yang kelima bisa diamalkan. Mau diamalkan? Adik-adik saya, kalian tidak bisa milih orang tuanya siapa. Kalian tidak bisa milih lahir di mana. Tapi kalian bisa milih hidup kita, kalian seperti apa. Ahilman anak yatim, sejak kecil ditinggal orang tua. Orang tua saya tukang jualan di pasar. Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, tapi kita bisa milih kehidupan kita tidak bermau seperti apa. Ibu saya, teteh saya, semua hidup kita nggak lama di dunia ini.